tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri juga bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyuruh, memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmatnya. Tetapi sebaliknya justru Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah juga berfirman dalam ayatnya, saya yakin kita semua pada hafal. Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah berjanji bagi mereka yang pandai bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Baik itu ditambah dari sisi kuantitasnya dan juga ditambah dari sisi kualitasnya. Maksudnya ditambah dari kuantitasnya, jumlah nikmatnya ditambah, dan dari sisi keberkahan nikmatnya juga ditambah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, inti daripada ayat ini adalah jika kalian bersyukur, nikmatnya ditambah. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabnya Allah amatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur, dan Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, Majelis Ta'lim Ummu Surga rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini merupakan sesi keempat, lanjutan episode yang keempat dari pembahasan mengenal orang-orang yang rugi dan menyesal. Saya tidak perlu mengulang mukaddimahnya. Kita berharap hari ini bisa tuntas karena tinggal beberapa poin saja. Orang-orang yang rugi dan menyesal, baik itu rugi di dunia dan juga rugi di akhirat, mereka akan mendapatkan penyesalan kelak di hari kiamat. Baik, untuk mereview apa yang sudah kita catat Bapak Ibu sekalian dari materi bulan yang lalu, orang-orang yang rugi dan orang-orang yang menyesal, di antaranya adalah satu, yang pertama adalah orang yang memutus silaturahim, orang yang memutus hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Itu nomor satu. Yang nomor dua, orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maksudnya suka berbuat makar atau maksiat. Ini tidak perlu kami ulang dalilnya, karena sudah kami sampaikan pada pertemuan yang pertama. Dan hari ini pertemuan yang keempat dari pembahasan materi ini, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga,
Orang-orang yang rugi dan menyesal adalah orang yang menolak Islam sebagai agama yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan mendapatkan kerugian, penyesalan. Lalu yang keempat, orang yang taat dan berloyalitas kepada orang-orang kafir, seperti menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai pemimpin, mendatangi negeri-negeri mereka tanpa ada keperluan darurat, menyerupai orang-orang kafir apa yang menjadi ciri khas mereka, lah ini bentuk loyalitas kepada mereka, maka nggak boleh. Adapun orang-orang yang seperti ini diancam rugi dunia, rugi di akhirat. Kita lewati nomor 5, orang yang menjadikan syaitan sebagai tempat berlindung. Orang yang menjadikan syaitan sebagai tempat berlindung, semestinya dia itu berlindung kepada Allah, yang disebut dengan isti'adzah billah, berlindung kepada Allah. Lah ini tidak, isti'adzah bi ghairillah, isti'adzah kepada selain Allah. Dalam hal ini adalah kepada syaitan, yang tidak mungkin bisa memberikan pertolongan kepada kita. Lah kalau minta tolongnya kepada makhluk Ustaz, kepada manusia, maka hal ini diperbolehkan, dibenarkan, asalkan orang yang kita mintai tolong tersebut memiliki kemampuan, kekuatan untuk bisa memberikan pertolongan kepada kita. Misalnya kita meminta bantuan kepada aparat setempat, kepolisian, karena kita merasa ada orang yang mengganggu kita. Ini boleh. Ini tidak dilarang yang seperti ini. Yang tidak boleh itu minta tolong kepada mayit, orang soleh yang telah mati. Yaitu siapapun dia, entah itu dia wali atau siapapun, orang-orang soleh yang telah mati, kita mintai pertolongan. Nah ini yang seperti ini masuk kategori syirik. Yang nomor 6, orang-orang yang rugi dan menyesal. Yang keenam adalah orang yang tidak mau menerima hukum-hukum Islam. Jadi mereka menolak hukum-hukum Islam, termasuk menolak hukum tentang waris di dalam Islam, menolak diantaranya lagi hukum seperti tidak mau memakan hasil sembelian orang-orang ahlul kitab, padahal Al-Quran memperbolehkan, ya, asalkan sembelihan itu berasal dari ahlul kitab, ya. Maka yang seperti ini adalah orang yang akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Yang ketujuh, orang yang memperturutkan hawa nafsunya untuk menyakiti kaum mukminin, ya, menzalimi kaum mukminin. Yang namanya menzalimi kaum mukminin bentuknya ada 3. Yang pertama adalah merusak kehormatannya. Nah itu bentuk menzalimi orang yang beriman. Merusak kehormatannya, nama baiknya. Yang kedua, menyakiti fisiknya, mukul, bunuh. Nah, itu termasuk zalim. Yang ketiga yang masuk kategori menzalimi orang-orang yang beriman adalah mengambil hartanya, begal, korupsi. Itu masuk. Jadi itulah 3 bentuk menzalimi orang lain. Merusak kehormatannya, menyakiti fisiknya, mukul atau membunuh. Yang ketiga adalah mengambil hartanya. Nah itu baik. Ini haram hukumnya. Dan mereka akan menyesal dunia dan akhirat. Yang nomor 8, orang yang mengingkari hari akhir. Jadi dia tidak beriman dengan rukun iman yang nomor 5. Iman kepada hari kiamat. Mereka mengatakan apa yang terjadi nanti di hari kiamat, surga, neraka, nikmat kubur, azab kubur, syafaat telaga Al-Kautsar, itu fiktif, itu dongeng, dan seterusnya. Maka ini akan menyesal dunia akhirat. Baik, itu yang nomor 8. Nomor 9, orang-orang yang menyesal dunia akhirat adalah orang yang merasa aman dari azabnya Allah Azza wa Jalla. Merasa aman, jadi dia santai berbuat dosa, ya. Dia santai melakukan perbuatan dosa atau ujub dengan amal solehnya. Maka orang yang seperti ini merasa aman dari azabnya Allah akan mengalami kerugian dunia akhirat. 10,
Orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sebabnya orang itu nggak dapat hidayah? Ya bisa jadi sebabnya adalah karena kezoliman, karena perbuatan fasik, karena khianat, karena suka bergaul dengan teman yang agamanya atau akhlaknya menyimpang, salah pergaulan, makanya dia nggak dapat hidayah. Ya, mohon maaf. Atau bisa juga karena yaitu taklid pada ajaran nenek moyang. Jadi dia berlebihan dalam mentaati daripada ajaran warisan leluhur budaya nenek moyang yang menyimpang dari syariat. Nah itu termasuk juga takut dicela manusia. Itu sebab kenapa orang nggak dapat hidayah. Jadi yang nomor 10 ini adalah yang akan menyesal mereka orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Lah sebab-sebabnya kenapa nggak dapat hidayah tadi sudah kami sampaikan. 11, orang yang berkata yang batil, selalu berkata yang batil, kata-katanya jorok, kotor. Nah ini menyesal nanti dunia akhirat. 12, orang yang orang yang mencintai kehidupan dunia daripada akhiratnya. Orang yang mencintai dunia daripada akhiratnya. Betul itu ya? Itu nomor berapa itu? 12 ya? Baik. 13, apa yang ke-13? Hah? Berbuat zalim. Padahal zalim tadi sudah saya sebut. Oh enggak, belum disebut ya. Oh yang 11 murtad. 11 murtad. 12 orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhiratnya. Baru kemudian 13 orang yang zalim, melakukan perbuatan zalim. Lalu kemudian yang ke 14 adalah orang yang beribadah kepada Allah jika mendapat kenikmatan, namun jika mendapat musibah dia meninggalkan ibadah. Betul itu ya? Baik, lalu kemudian yang nomor 15, orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang ke-16, orang yang selalu berpihak kepada yang batil, artinya suka mendustakan kebenaran. Betul? Baik, berarti sekarang yang nomor berapa? 17. Syirik ya? Sudah syirik itu? Sudah. Orang yang melakukan perbuatan syirik, sudah penjelasannya sudah rinci, sudah? Belum ya? Hanya dalilnya saja ya? Baik, kita ulang sedikit yang nomor 17. Orang yang melakukan perbuatan syirik, mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan musyrik, orang yang berbuat syirik akan menyesal, rugi dunia akhirat? Dalilnya adalah Quran surat nomor 39. Kita bacakan ulang. Quran surat nomor 39 ayatnya 65. Allah Ta'ala berfirman, surat Az-Zumar ayatnya 65. Kita dengarkan murotalnya. Silakan dibaca Az-Zumar ayat 65. Silakan. Dan sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, kepada nabi-nabi yang sebelummu. Apa itu? Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu. Tuh, jika kalian melakukan syirik, menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu, gugur amalanmu. Terakhir, tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Nah, itu poinnya di situ. Berarti pelaku syirik dia akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu harus tahu, syirik itu dibagi dua, Bapak Ibu sekalian. Ada syirik akbar, syirik besar. Ada syirkul asghar, syirik kecil. Syirik itu ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya.
Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, apa perbedaannya antara syirik besar dengan syirik kecil? Nah ini, perlu Bapak Ibu ketahui perbedaannya antara syirik besar dengan syirik kecil. Ya, perbedaannya adalah, baik, kita akan lihat. Yang pertama ini, perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Yang pertama adalah, ini, kalau syirik besar, dosanya tidak diampuni. Kecuali jika dia bertobat ya, betul-betul meninggalkan syiriknya, dosanya tidak ada ampunannya. Sedangkan kalau syirik kecil menurut pendapat jumhur ulama adalah, yaitu syirik kecil masih bisa diampuni sesuai kehendak Allah, tergantung pada kehendak Allah. Masih bisa diampuni tapi tergantung kehendak Allah. Itu syirik kecil. Terus perbedaan nomor 2, kalau syirik besar bisa menghapus seluruh amal kebajikan. Jadi kalau misalnya saat ini dia berusia 60 tahun, ya mulai akil balik, dia melakukan amal ibadah, tiba-tiba di usia 60 tahun melakukan syirik besar, maka seluruh amal kebajikannya gugur, terhapus. Itu kalau syirik besar. Menggugurkan seluruh amal kebaikan, syirik besar. Sedangkan kalau syirik kecil, hanya menggugurkan amal yang menyertainya. Hanya menggugurkan amal yang menyertainya, yang nempel saja. Itu yang gugur. Jadi tidak semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau syirik besar itu mulai akil balik sampai setua usia berapa itu entek semuanya, habis. Itu syirik besar. Tapi kalau syirik kecil yang nempel. Contohnya syirik kecil itu misalnya nih kayak riya. Maka orang kalau sholatnya itu riya, ingin dilihat orang, ya, maka misalnya sholat subuh tadi pagi, sholatnya pengen dilihat orang, maka yang dihapus cuma sholat subuhnya saja, yang dihapus oleh Allah. Adapun yang tadi malam sholat isya, sholat maghrib, atau nanti sholat zuhur, kalau nggak riya loh ya, kalau nggak riya masih diterima. Yang dihapus itu subuhnya, karena ketempelan riya. Itu kalau syirik kecil gitu. Ya. Tapi kalau syirik besar, nggak pandang bulu, entek semuanya, zero, hapus semuanya. Itu nomor 2. Nomor 3. Nah contohnya kayak apa Ustadz, syirik besar, syirik kecil? Nanti tak jawab. Ini dulu perbedaan. Yang nomor 3 perbedaannya adalah pelaku syirik besar keluar dari Islam. Pelaku syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan kalau syirik kecil tidak keluar dari Islam. Jadi kalau syirik besar keluar dari Islam, syahadatnya batal Bapak Ibu. Istilah saya murtad tanpa sadar. Nah, itu ya. Jadi dia nggak tahu kalau sudah batal agamanya. Makanya harus taubat, baca syahadat. Seperti itu. Itu kalau syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, nggak keluar dari Islam. Nggak keluar. Jadi dia tetap masih beragama Islam. Terus yang keempat, syirik besar pelakunya kekal dalam neraka. Jadi pelaku syirik besar mendapat ancaman kekal dalam neraka. Khalidina fiha abada. Dan Bapak Ibu harus tahu, yang namanya penghuni neraka yang permanen, penduduk neraka permanen yang kekal, itu ya cuma 3 golongan manusia. 1 orang kafir, 2 musyrik, 3 munafik. Makanya pelaku syirik ini kekal dalam neraka. Jadi penghuni neraka permanen itu 3 kelompok manusia. Kafir, musyrik, sama munafik. Ya.
Sebagaimana Bapak Ibu kalau baca baca ayat surat Al-Bayyinah ayat 6 kalau nggak salah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Nah, itu ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, pelaku syirik, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, kalau munafik, di mana dalilnya? Munafik itu dalilnya di surat At-Taubah ayat 68. Itu juga kekal. Lanjut yang nomor 4 tadi, belum tuntas tadi. Jadi kalau pelaku syirik besar mendapat ancaman kekal dalam neraka, kalau syirik kecil tidak kekal. Tapi diancam neraka, iya, cuma tidak kekal. Dia masih layak untuk menikmati surganya Allah. Tapi kalau syirik besar nggak bisa. Sebagaimana mustahilnya onta masuk ke lubang jarum. Onta sebesar apa, lubang jarum sekecil apa. Mustahil onta masuk ke lubang jarum. Seperti itulah mustahilnya pelaku syirik masuk surga. Seperti itu, mustahil. Terus nomor 5. Ya, nomor 5. Syirik besar. Lah ini bahaya saya kalau ngomongin yang nomor 5 ini. Syirik besar itu menyebabkan darahnya menjadi halal. Ditumpahkan halal. Tapi yang mengeksekusi ulil amri, bukan kita. Syirik besar itu menyebabkan halalnya darah bagi pelakunya. Halalnya darah. Sedangkan kalau syirik kecil, pelakunya masih dihukumi muslim. Dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nggak boleh. Jadi kalau syirik besar, syirkul akbar, yang gede, itu darahnya halal. Karena dia sudah keluar Islam. Sedangkan kalau syirik kecil, dia masih dihukumi muslim. Tidak halal untuk ditumpahkan. Terakhir, penutup, perbedaan yang nomor 6. Ya, pelaku syirik besar, sembelihannya tidak boleh dimakan. Nggak boleh. Kalau syirik besar ini, pelakunya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati mencari tukang jagal. Kalau Idul Adha, itu kalau tukang jagalnya suka melakukan syirik yang besar, nanti contoh-contohnya tak kasih. Contoh-contohnya. Maka tidak halal, tidak sah sembelihannya. Makanya kalau bisa yang menyembelih itu tim kita saja yang sudah jelas-jelas tahu agamanya, gitu ya. Nah, seperti itu. Bagaimana dia sholat ataukah tidak? Nah, seperti itu. Ya, itu kalau sembarangan cari tukang jagal, wah, bahaya ini. Jadi saya ulang, pelaku syirik besar itu sembelihannya tidak halal, tidak halal. Sedangkan kalau syirik kecil, sembelihannya halal untuk dimakan. Sembelihannya halal untuk dimakan. Ada lagi, satu lagi Bapak Ibu. Nambah satu lagi. Kalau syirik besar meninggal, tidak boleh disolati. Gak boleh disolati. Pelakunya gak boleh, kecuali sudah tobat. Gimana taunya? Tanya keluarganya. Dan bagaimana kehidupan sebelumnya, sebelum dia meninggal. Itu gak boleh disolati. Tapi kalau syirik kecil, masih boleh disolati. Kenapa? Statusnya masih muslim. Syirik kecil itu masih muslim. Lah kalau syirik besar ini bukan muslim sudah, keluar Islam sudah. Makanya tidak boleh disolati. Nah, sekarang saya kasih contoh-contohnya. Apa contohnya syirik besar? Banyak contohnya. Boleh ditulis, boleh tidak. Ya, hati-hati, jangan sampai kita lakukan. Ini masuk kategori syirik besar. Syirkul akbar yang konsekuensinya 7 poin yang sudah panjenengan catat tadi. Konsekuensinya.
Yang pertama contohnya syirik besar adalah bernadar kepada selain Allah. Nadarnya nadar tapi selain Allah. Dia nadar untuk selain Allah. Ini nggak boleh. Bernadar kepada selain Allah. Terus diantaranya lagi adalah, contoh yang nomor 2 adalah tawaf mengitari, mengelilingi kuburan. Jadi dia itu bukan tawaf mengitari Ka'bah, tetapi mengitari kuburan. Ada di YouTube, ada di daerah tertentu. Jadi supaya di desa itu mendapatkan keberkahan, hasil panennya bagus, mereka mengitari kuburan yang dianggap wali atau orang tetua, para sesepuhnya desa setempat. Ya. Danyang, leluhur, betul. Jadi supaya berkah hasil panennya, mereka tawaf sambil baca-baca tertentu. Nah ini nggak boleh, ini jelas ini keluar Islam ini, sudah. Terus contoh yang ketiga adalah berdoa atau meminta kepada penghuni kubur. Wahai wali fulan, di antara kami yang hadir ziarah ini, banyak loh yang belum menikah. Bu, ya tolong mintakan kepada Allah ya supaya mereka yang datang ini lancar jodohnya. Tuh. Wahai wali fulan, di antara kami ini banyak loh yang ikut ziarah ini belum dapat pekerjaan. Sampaikan hajat kami kepada Allah supaya Allah mudahkan mencari rizkinya. Tuh. Wahai wali fulan, di antara kami ini ada yang sakit-sakitan. Ya, tolong sampaikan kepada Allah supaya dikasih kesembuhan. Lah wong walinya itu matinya loro. Udah loroin. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu. Ngapain minta? Minta itu kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu. Jadi berdoa minta kepada penghuni kubur. Terus kemudian contoh yang nomor 4. Menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Jadi nyembelihnya untuk selain Allah. Sesaji. Ya. Itu seperti itu. Untuk kawah Gunung Merapi. Ya. Untuk misalnya lagi Ratu Pantai Selatan. Kirim sesajen. Itu ya, entah itu berupa makanan buah-buahan atau yang disembelih seperti ayam dan seterusnya, atau ketika mau mendirikan bangunan, ketika akan pondasi, maka mengadakan syukuran di lahan yang akan dibangun. Istilahnya mereka kulonuwun sama jin penghuni penjaga lahan ini supaya proyek pengerjaannya tidak diganggu. Nah yang kayak gini syirik ini. Ini syirik besar loh ini. Syirik besar. Menyembelih itu ditujukan kepada Allah. Ya, makanya Bapak Ibu syarat sembelihan yang sah itu cuma 2. Jadi kalau mau nyembelih kurban nanti Idul Adha supaya sah itu cuma 2 syaratnya. 1, baca bismillah, menyebut nama Allah. Yang kedua, kita tujukan untuk Allah. Ya, bismillahi Allahu Akbar. Ya. Allahumma hadza minka walaka anni, ya Allah, ini adalah darimu rezeki ini. Kami tujukan untukmu. Ya. Dan dariku sembelihanku. Nah, itu. Seperti itu. Makanya kalau misalnya diwakilkan oleh tukang jagalnya harus menyebutkan nama orang yang berkurban itu. Misalnya bismillahi Allahu Akbar. Allahumma laka, ya Allahumma ya Allah ini adalah darimu, ya, dan dari siapa nama bapak yang hendak berkurban tadi disebut namanya. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Lah kalau syirik kecil, nah beda. Syirik kecil ini contohnya beda sama yang besar tadi. Sering kayaknya kita ini mengucapkan atau melakukan, nggak sadar kalau itu kecil.
Lah yang namanya syirik kecil kalau kulino dilakukan, apa kulino itu? Terus menerus dilakukan, lama-lama menjadi besar. Itu. Contohnya apa? Satu, bersumpah dengan nama selain Allah. Itu syirik kecil itu. Ya, demi Tuhan, nggak pakai nama Allah. Oh itu syirik kecil. Demi Rasulullah, aku atau ada yang sumpahnya kayak gini. Wes aku wani metu Islam kafir wes. Naudzubillah. Itu termasuk syirik kecil tapi. Syirik kecil, bukan syirik besar. Nabi mengatakan kalau dia itu bohong dalam sumpahnya, maka dia betul-betul keluar Islam. Tapi kalau dia jujur, tapi sumpahnya tidak menyebut nama Allah, dia telah melakukan sebuah bentuk kesyirikan. Loh kenapa Ustaz? Karena sumpah itu tujuannya untuk menguatkan. Orang itu bersumpah, menyebut sesuatu yang dia sebut dalam sumpahnya, itu untuk menguatkan sebagai sandaran. Lah ini nyandarnya bukan nyandar ke Allah, nyandarnya selain Allah. Lah itu syiriknya itu di situ. Bersumpah atas nama selain Allah. Apalagi contohnya sumpah yang lain ini ya. Sumpah pocong. Ada aja sumpah pocong. Iya. Itu ya. Terus kemudian ada contohnya sumpah Satya Pramuka. Ada enggak yang dulu pernah ikut Pramuka? Itu isinya 3 itu. Tridharma Pramuka kalau nggak salah itu isinya. Saya lupa ini zamannya dulu Persami. Itu isinya. Demi kehormatan. Nah itu, hati-hati, demi kehormatan. Demi kemuliaan. Nggak boleh. Ya. Demi itu harus kepada Allah. Demi Allah. Kalau bahasa Arab pakai 3 huruf hijaiyah. Wawu, ba, sama ta. Kalau wawu, wallahi. Kalau ta, tallahi. Ya. Kalau ba, wallahi. Billahi. Wallahi, tallahi, billahi. Itu. Atau misalnya kemarin kita dengar ada orang yang bersumpah, wallahi Rabbul Ka'bah. Demi Allah Tuhan yang punya Ka'bah. Boleh. Karena memang yang punya Ka'bah itu Allah. Boleh. Lah yang tidak boleh itu adalah demi bapak dan ibuku. Nggak boleh. Nah, dia demi cintaku. Pak Agus mana hari ini melankolis hari ini ya. Sabtu ini ya. Baik, kita lanjut contoh nomor 2 adalah memakai jimat, syirik kecil. Pakai jimat itu syirik kecil. Ya. Itu. Jimatnya macam-macam. Ya. Jimat apa itu? Bukan. Ada jimat itu yang terkenal itu adalah, saya punya catatannya ini. Oh, ya. Nama jimatnya itu adalah Mustika Alam Pesugihan Tuyul Putih. Wah, ini jimatnya. Ajian jarang goyang. Oh, itu ya. Dan macam-macam. Ada yang ditaruh di dompet, ada yang ditaruh di tempat kaca mobil, di apa itu digantung. Ya, saya pernah melihat pada waktu naik apa ini ya apa itu istilahnya itu driver online ya driver online gitu ya, saya nggak nyebut namanya lah, driver online itu di spion apa ini di kacanya itu ada gantungan tali terus ada buntelan hitam. Iya, saya tanya, namanya orang kepo kan, ya, harus ditanyakan. Ini apa, Pak? Ini apa? Ini apa ini saya dapat dari Pak Yai siapa? Oh iya, apa maksudnya itu? Isinya apa? Ya saya tidak tahu isinya apa, belum pernah tak buka. Tapi ya manfaatnya itu ya ben kerja iki lancar loh Pak Ustadz. Ya, lancar, gak ono gangguan, itu ya seperti itu. Titik-titik oleh titik tapi rutin gitu loh Pak Ustadz ya. Yang kayak begini ini termasuk jimat ya, termasuk saya pernah disarankan oleh seorang ikhwat, Ustadz ini Ustadz tak kasih nomor telepon, orang ini bisa mijet, bisa bekam Ustadz.
koyoe Ustadz iki kudu pijet Pak Ustadz. Ya, lah saya ini orang yang nggak senang pijet sebenarnya. Cuman ada satu saat, satu kondisi kalau sudah kecetit atau apa, itu pengen enak itu kalau pengennya begitu, tapi nggak pengen pijet sebenarnya, nggak biasa. Ya wis, tak telepon datang, singkat cerita. Begitu datang, jarinya itu cincinnya ada di 3 apa 4 itu ya. Itu. Udah, saya tanya, Pak, bisa bekam? Bisa. Saya nggak pernah bekam. Saya orang yang nggak pernah bekam. Saya nggak pernah bekam sampai sekarang. Lahir sampai sekarang nggak pernah bekam. Ya, memang perlu coba. Iya. Cuman ya itu 2 kali manggil gak ketepaan, nah, gitu ya. Baik, gak cocok. Akhirnya kemudian bisa, mijet bisa. Oh iya. Terus itu bawa apa panjenengan itu? Ini ada minyaknya, maka kita urut dulu supaya peredaran macam-macam sudah ya, wis sudah. Terus cincin itu apa? Cincin apa? Sampai kok pakai cincin gede? Oh ini tidak sembarang cincin. Mulai. Yang ini dari Kalimantan Pak Ustadz. Ada yang jaga, wis kasih tuh, bismillah, wis gak usah. Sampai sudah datang jauh-jauh, sudah nih saya ganti biaya transportnya. Sudah terima kasih. Loh, enggak jadi pijet, enggak. Daripada ketularan orang seperti ini. Loh iya, akidah ini taruhannya. Belum lagi nanti dia ngasih minyak atau disowok-sowok barang. Wah. Nah, itu saya nggak mau ya. Seperti itu. Baik. Jadi ini hati-hati, pakai jimat itu syirik kecil. Ya. Termasuk juga tatoyur. Apa tatoyur itu? Anggapan-anggapan sial. Seperti menganggap angka 13 itu sial. Rumah menghadap pertigaan itu sial. Ya, rumah yang belakangnya semakin mengecil itu tanda rumah yang gak enak. Ya, gak berkah. Tapi kalau semakin ke belakang tambah melebar, ngantong, itu yang hoki. Makanya semua feng shui, hong shui, ini tatoyur, ini syirik semuanya. Ya. Sudah tidak boleh bangun sumur di depan pintu masuk, meskipun sudah ditutup pakai keramik, nggak boleh, karena nanti rezeki kalau masuk tidak langsung masuk ke dalam penghuninya, tapi masuk ke sumur. Saya itu loh 3 kali murah sumur, gak ada real, rupiah, dolar itu tidak ada itu. 3 kali murah sumur nggak ada. Dan sumur saya persis mau masuk ruang tamu itu sumur di situ. Nggak ada, ya. Jadi yang kayak gini nih nggak benar, ini tatoyur, ya. Seperti pedagang di pasar, pembeli pertama mesti uangnya itu laris. Oh, ini yang kayak gini nih, ya. Anggapan-anggapan sial, kejatuhan cicak pertanda sial, ya. Berarti ada orang yang mau mati, meninggal dari pihak keluarga. Keluar rumah lihat ular, ternyata pertanda sial, nggak jadi keluar. Karena ini bisa menyebabkan sesuatu bakal terjadi. Ya, suara burung malam hari, ya, pertanda sial, ada tetangga yang akan meninggal, macam-macam. Ya, seperti itu. Jadi ini tatoyur. Ada lagi contoh yang lain, seri kecil, ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah. Ruqyah bacaan-bacaan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada. Yang seperti ini ada. Bahkan dulu muncul di layar kaca kita televisi. Saya tidak sebut nama ustadznya. Jadi kalau meruqyah biasanya dikait-kaitkan. Ya, ibu ini sakitnya perut sebelah kiri ya, dirasa tidak enak ya. Betul Pak Ustadz. Ibu ini ada masalah dengan mertuanya. Nje Pak Ustadz. Saya tidak perlu sebut nama ustadznya. Anda tahulah. Dan itu ketika meruqyah tidak pakai bahasa Arab. Dia nggak pakai Al-Quran, nggak pakai hadis. Ya, keluarlah engkau dari tubuhnya wanita ini. Kalau tidak kamu akan keluarlah, dan seterusnya. Jadi mestinya ruqyah itu yang syar'i pakai bahasa Arab yang fasih. Doanya dari Al-Quran. Doanya juga dari hadis-hadis Nabi. Nah yang kayak begini, nah ini namanya ruqyah syirkiyah. Hati-hati. Ya. Jadi mantra-mantranya, jampi-jampinya itu tidak bersumber dari Quran dan Sunnah. Ya, kadang-kadang cuma komat kamito aja.
Oh, coba. Ketika ditanya, Bapak tadi baca apa? Kayo kau leru. Kau bisa, boleh tahu. Iya, ini sudah connect saya dengan kayak gini nih ya, macam-macam. Lah kita kan pengen tahu apa yang dibaca tadi. Ya, ini hati-hati. Terus kalau ruqyah pakai tanya nama sama ibu kandung. Ini sudah gak bener ini. Namanya siapa? Nama ibunya siapa? Ini ruqyah tidak syar'i. Ruqyah tidak syar'i. Ya. Dan biasanya Anda kalau mau nabung di perbankan, yang ditanya nama bapak atau nama ibu? Gak pernah ditanya nama bapak ya? Iya, lu ya apa? Hampir semuanya gitu ya. Bisa disebut nama ibu kandungnya bapak. Ya, padahal binti ini jalurnya ke bapak. Nah, kan gitu ya. Baik, termasuk juga misalnya ruqyah massal. Orang dikumpulkan di ruqyah massal. Seorang ustadz meruqyah wanita, meskipun pakai sarung tangan, menyentuh salah satu anggota tubuh si wanita itu, entah kepalanya, entah bahunya, diruqyah. Meskipun ustadznya pakai sarung tangan, kain pelapis, tidak langsung menyentuh, tetap tidak syar'i. Nabi nggak pernah model meruqyah cara seperti ini. Jadi kalau yang diruqyah berlainan jenis, cukup diruqyah dengan lisan saja tanpa menyentuh. Seperti itu. Nabi itu salaman tangan dengan wanita bukan mahram, tidak pernah. Nabi kalau membaiat kaum wanita cukup dengan lisan. Cukup dengan lisan, aku baiat kalian. Dengan lisan, tidak salaman tangan. Lah kok ini ruqyah menyentuh. Ya, bahaya. Terus termasuk syirik kecil adalah riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Ini ya, riya itu orang yang beribadah ingin dilihat orang. Kalau sum'ah orang yang beribadah ingin didengarkan amalannya oleh orang lain. Contohnya banyak. Contoh riya misalnya. Contoh riya. Ya, OTW taklim Dr. Kohar. Nulis status. Itu ya riya itu. OTW taklim. Nah, supaya tidak riya, tolong flyer atau poster kajiannya saja yang sudah dibuat oleh Majelis Taklim Umum Surga itu yang di-share aja. Jangan dirinya, ya. Hari Jumat nulis status lagi. Alhamdulillah 50 bungkus Jumat barokah telah terkirim. Riya itu. Kalau dilihat orang bibirnya berkomat kamit supaya disebut orang yang zikir, padahal ngitung utangnya itu. Yang kayak gini nih, nggak boleh. Ini riya itu modelnya banyak. Ya, contoh di rumahnya itu foto-foto ustadz ditempelkan, foto-foto. Ya, foto ustadz A, foto. Dan ustadznya ustadz top semua, kibar semua. Ustadz kibar itu ustadz terkenal semua. Kalibernya kaliber internasional ini, bukan nasional lagi. Fotonya dipajang supaya tamunya kalau datang tahu kalau dia ini adalah cidek ambil dekat sama ustadz. Jadi dia punya jalur-jalur langsung koneksi. Nah, ini nggak benar ini yang kayak begini ini sudah riya. Tawaf selfie, ya. Lagi tawaf, kita lagi tawaf guys, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, kayak gini nih modelnya, ya. Makan di resto mana, guys? Hari ini kita makan di resto ini, guys. Menunya ini, guys. Ya, ini ya. Halo, selamat datang kolesterol. Ya. Ada enggak yang model kayak begini? Nah, ini riya. Jangan flexing. Ya, jangan pamer. Ya, nggak boleh. Jadi amalan itu dirahasiakan, bukan dipublikasikan. Lah kalau sum'ah banyak. Alhamdulillah Ustaz, semenjak saya itu rajin puasa Daud Ustaz, sudah 1 tahun ini Ustaz, kok badan saya itu terus rumah tangga saya. Nah, itu ya, dia menyebutkan Alhamdulillah sudah 1 tahun puasa Daud, itu menceritakan. Nah, ini nggak boleh ya. Baik.
Kita lanjutkan sekarang orang yang nomor 18 yang akan rugi dunia, rugi akhirat. Oh, belum. Sebentar. Sebelum masuk nomor 18, sekarang saya tunjukkan dulu saja syirik yang terjadi di negeri plus 62. Nah, ini ya. Kesirikan yang dianggap tradisi di negeri plus 62. Mana negeri plus 62? Kalau tempat saya itu 031, ya. Saya nggak tahu plus 62 ini di mana. Baik, ya. Kita lanjutkan. Apa saja itu? Satu, ini dianggap budaya, warisan leluhur, tradisi, adat istiadat, dan ini dianggap lumrah. Padahal ini cabang-cabangnya syirik, harus ditinggalkan. Dan meskipun ini syirik kecil, ini ada yang syirik kecil ini. Itu kalau terus dilakukan, terus sering, ya jadi syirik besar nanti. Baik, karena tidak ada gunung kecuali batu kecil yang bertumpuk-tumpuk. Kan gitu asalnya. Nomor satu, saya mau tanya sebelum nomor satu. Zina itu zina itu dosa besar apa tidak? Dosa besar, ya. Zina itu dosa besar. Tetapi awalnya zina itu apa? Mengawali zina pandangan mata. Pandangan mata itu dosa kecil. Tapi nek ditontok terus nonton, ya jadi dosa besar. Ya, awalnya zina itu kan karena mata yang tidak dijaga. Baik, nomor satu, ya, syirik di negeri plus 62, tatoyur dan tiaroh. Tatoyur dan tiaroh. Tatoyur dan tiaroh. Apa Ustadz tatoyur sama tiaroh itu? Begini, Bapak Ibu kalau ingin membedakannya, tak kasih langsung contoh kasusnya. Misal nih, seseorang mau keluar rumah, ternyata kejatuhan cicak. Ya, dia merasa, aduh, ada apa ini ya, perasaan saya kok tidak enak ya. Nah itu, mulai gelisah dia. Maka yang seperti ini, munculnya perasaan tidak enak, gara-gara kejatuhan cicak. Itu tatoyur. Lah kalau tiaroh, beda tiaroh. Tiaroh itu sudah action, mengurungkan keluar rumah. Ya wis, daripada saya nanti keluar rumah terjadi sesuatu, hari ini saya tidak keluar rumah saja. Lah itu tiaroh, itu sudah kena tiaroh. Jadi kalau tatoyur itu perasaan yang pertama kali muncul. Contoh, megang gelas ternyata jatuh, piar. Hati ini sudah mulai gak enak. Aduh gak enak, ono apa ya? Kok gak enak hatiku ya? Itu tatoyur. Ternyata untuk membuktikan perasaannya, suaminya ditelepon, Mas, kon gak apa-apa ta Mas? Itu tiaroh itu. Kena dia tiaroh. Ya kamu gak apa-apa, suaminya bilang, gak apa-apa, aku sudah nyampe kok di tempat kerja. Anaknya ditelepon, kon gak apa-apa anak? Nah gak apa-apa mah, aku gak apa-apa. Alhamdulillah. Itu tiaroh. Action, sudah action. Kalau tatoyur awal muncul, oh, ayo, ya seperti itu. Contoh lagi, ya, misalnya nih, Bapak Ibu sekalian mau beli rumah, sudah cocok ini, ya. Kalau lihat dari gambarnya, api oma ini gambarnya, wis tak surveinya. Ternyata rumahnya nomor 13. Aduh, mulai hatinya tidak enak. Itu tatoyur sudah. Itu sudah tatoyur itu. Ya ternyata padahal sudah senang. Dia masuk rumah, ya Allah enak, adem, omah iki adem, enak. Tapi kok nomor 13, wis urung, tiaroh. Kena dia. Nah, itu bisa dipahami kira-kira bedanya ya antara tatoyur sama tiaroh. Nah, makanya di perumahan tidak ada nomor 13, yang ada 12A. Nah,
Ya. Bahkan di hotel itu kalau nggak salah liftnya nggak ada lantai 4 sama lantai 13, 14 nggak ada kalau nggak salah. Ya, jadi langsung 15 katanya dianggap ini pertanda siap. Baik. Jadi itu tatoir. Nomor 2, syirik di negeri kita. Di negeri plus 62. Tamimah. Apa tamimah itu? Tamimah itu adalah sesuatu yang digantungkan di rumah, di mobil, atau di toko untuk menolak bala. Digantungkan. Saya pernah melihat ada rumah itu pojok-pojoknya itu ada gantungan kecil. Itu. Ada toko juga dikasih ada gantungan kecil di pojok rumah untuk dari Gunung Kawi. Dan biasanya di bawah pohon Dewan Daru. Ya, itu pohon Dewan Daru. Katanya kalau kena rontokan pohon Dewan Daru, rontokannya itu kalau kena ke tubuh kita, sugi semua terkabul. Oh, kayak gitu. Ada yang Gunung Kawi itu ya. Kalau iya, ada lagi yang pergi ke Candi Borobudur. Ya, stupa. Itu harus masukkan tangan ke dalam stupa. Kalau kena patungnya, terkabul semua hajat. Oh, sampai diotot-otot tangannya harus kena. Ya Allah. Baik. Jadi ini yang tamimah ya. Tamimah itu yang digantungkan tadi itu. Termasuk ada yang ditaruh di ikat pinggang. Nah, jadi ikat pinggangnya itu ada resletingnya. Ternyata resleting dibuka ada buntelannya. Supaya orang banyak yang jatuh cinta kepada dia. Ini tamimah ya, kayak gini tamimah, pelet-pelet. Nah, ini ya. Baik, tamimah. Ya. Pak Harto enggak ada kan, sabunnya enggak ada kan? Misalnya enggak mempan dibacok atau apa kan enggak ada loh. Nomor 3, tiwalah. Tiwalah. Ya apa Ustaz? Nyimpan ngono wis tetep kena vertigo kok ya. Tiwala ya. Tiwala itu apa? Tiwala itu lah ini sesuatu yang dibuat untuk agar orang lain itu mencintai dia, menyenangi dia. Gimana caranya istrinya orang itu benci sama suaminya dan suka sama dia. Dan ini biasanya kerjasama sama anak buahnya iblis, anak keturunannya iblis, namanya Dasim. Jadi kan iblis punya 6 anak keturunan, namanya macam-macam. Ada yang namanya itu adalah bukan yang paling paling atas dulu itu nama anak keturunannya iblis itu ada yang namanya Akwar. Bukan Anwar. Akwar itu menyuruh orang untuk zina. Jadi dikit-dikit kalau buka HP lihat yang aurat-aurat, berarti kena Akwar dia. Ada lagi anak keturunan iblis itu namanya Sabr, bukan Sober. Kalau Sober pakai shot itu sabar. Ini pakai Sabr. Apa ini? Dia yang menyebabkan manusia itu selalu sedih, berkepanjangan karena kehilangan orang yang dia cintai. Jadi dibuat orang ini nangis terus, lupa mengingat Allah, lupa zikir. Tiap buka lemari lihat bajunya suami, nangis. Ya, lihat foto dulunya awal-awal nikah, nangis. Jadi kalau kayak gini kapan baca Qurannya? Kapan zikirnya? Itu kerjaannya sabar. Dibuat orang itu sedih terus. Itu sabar. Ada Akwar, ada sabar, ada ketiga adalah yaitu yang ketiga Dasim. Dasim ini yang sedang kita bicarakan, menyusup ke rumah tangga. Ya apa caranya? Istri sudah berbuat semaksimal mungkin, ya ternyata tetap salah di depan suami. Oh no, sudah. Sampai istrinya berkata, aku ini salah opo mas, kurangku apa? Loh itu, sudah maksimal ini sudah. Itu Dasim. Begitu juga suami sudah melakukan sekian banyak kebaikan, tetap di mata istrinya selalu melakukan kejelekan. Nah, seperti itu. Jadi merusak rumah tangga. Dasim ini masuk ke rumah tangga.
Jadi dibuat orang itu benci suami istri, lalu suka dengan orang lain. Nah, seperti ya. Jadi mereka yang, mohon maaf ini, di luar sana yang punya will wanita idaman lain, will pria idaman lain, ya salah satunya ini adalah kerjaannya dasim. Dan ini mereka melakukan yang namanya tiwala. Terus kemudian ada lagi anak keturunan iblis, masih anak keturunan dulu iblis. Namanya Zaknabur, penguasa mall, pasar tradisional, pasar modern, pasar kering, pasar basah, termasuk pasar online. Orang terus buka Shopee terus, itu kena Zaknabur. Belonjo terus, dimasukkan keranjang, gak dicekot-cekot, gak ditunggu. Zaknabur, penguasa pasar. Terus ada apa lagi? Ya, ada anak iblis Khinzab atau Khonzab, mengganggu khusus orang sholat. Lupa bacaan, lupa jumlah rokaat, ingat sesuatu di luar sholat. Ya Allah, duitku kata tekeku. Itu suka angop menguap, padahal dia sebelumnya tidak ngantuk. Itu kerjaannya Khonzab atau Khinzab. Dibuat orang bacaannya tidak karu-karuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Melayu ini untuk surat Al-Asr. Wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu wa abqa. Melayuni sufi Ibrahim wa kok merini aku. Betul ya? Kuliah ayyuhal kafirun, gak kelar-kelar. La abudu mata budu wala antum la abudu ma. Terus gak kelar-kelar. Itu kerjaannya Khinzab, Khonzab. Suka melerek di dalam sholat. Allahu Akbar. Lihat kanan lirik, lirik kiri. Ya, dibuat orang tidak fokus ke arah kiblat. Terus dibuat lagi orang was-was ketika sujud, seperti sesuatu yang keluar dari bagian belakang kita, kayak kentut, padahal kita nggak kentut. Itu dibuat was-was. Aduh, batal apa tidak ya? Batal tanda ya? Itu padahal itu gampang loh, itu cara ngatasinya was-was ini. Apa kata Nabi? Cuma dua. Kau dengar suara atau bau atau tidak. Selama kau tidak mendengar suara dan tidak ada bau, teruskan sholatmu. Itu gangguan daripada syaitan. Dibuat was-was. Ustadz ini tidak bau tapi dengar suara jediar, ya tetap batal. Oh, jediar loh. Batal. Ya. Ini Ustadz tidak bersuara. Ya. Wah, itu tambah biasanya kan tidak bersuara. Ya, ya bau ya. Ternyata bau ya batal. Pokoknya dua, tidak suara dan tidak bau. Teruskan sholat. Ya, jadi macam-macam. Ada lagi sebenarnya satu lagi. Siapa namanya? Satu lagi ada anaknya iblis. Itu disebutkan dalam kitab Talbis Iblis. Ya. Oh, Miswat. Nah, kurang satu. Alhamdulillah sudah hafal. Miswat, apa kerjaannya? Anak buah iblis, keturunan iblis, namanya Miswat. Kerjaannya Miswat ini adalah yaitu dibuat manusia itu apa ini ya Allah, sebentar, namanya hafal tapi tugasnya tidak hadir dalam ingatan saya. Ya, nanti saya akan sebutkan kalau ingat ya. Miswat kerja ada lagi. Jadi iblis beranak pinak dan tidak mati sampai kiamat. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi intinya tadi tiwalah, ya. Baik, terus kemudian berikutnya adalah nomor 4, sirik, model sirik di negeri plus 62 adalah jampi-jampi alias mantra.
Maksudnya ruqyah yang tidak syar'i. Ini termasuk sihir kecil tadi sudah kita singgung. Ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah yang tidak syar'i. Terus nomor 5, dukun perdukunan. Apalagi dukun di negeri plus 62 banyak. Ada yang pakai garis tangan, ada yang pakai golongan darah. Suami golongan, calon suami golongan darahnya A, calon istri golongan darahnya B. Sugih. A ketemu B, A ketemu O, loro-loroan. Macam-macam golongan darah. Ada lagi dilihat dengan hari tali wangke, Primbon Jawa. Hari tali wangke, tali itu ikatan wangke pocong. Hari tali wangke, tali ikatan pocong. Apa ketiban siale itu apa itu? Nah itu. Jadi kalau suami lahir wetonnya Senin, istri itu lahirnya Rebu, Senin ketemu Rebu, gak bisa kaya, miskin terus. Ternyata tak lihat di situ Selasa ketemu Jumat miskin lagi, terus lagi Senin ketemu Kemis itu juga kurang enak juga. Ternyata di situ yang enak Sabtu ketemu Minggu, yang mesti wae-wae ngoprai. Walimaan ini Sabtu sampai Minggu, akesi teko ya. Lah yang kayak gini ini dibohongi. Semua hari baik, semua tanggal baik, semua bulan baik. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah dipedulikan seperti ini, ya. Jadi mulai itu dukun, ada yang seperti itu. Ada dukun pakai rasi-rasi bintang. Makanya ada 2 cabang ilmu perbintangan, satunya astronomi, satunya astrologi. Yang tidak boleh dipelajari itu adalah haram dipelajari astrologi. Kalau astronomi boleh untuk mengetahui arah kiblat, mengetahui musim, nggak apa-apa. Tapi kalau astrologi, jadi pergerakan bintang disesuaikan nasib seseorang. Makanya muncul istilah Sagittarius, asmaranya, keuangannya. Ya, itu Scorpio, bagaimana, Leo, Virgo. Itu, ya, kok apal dikasih tahu. Ya, kadang-kadang baca majalah, terus kemudian, oh iya, zodiak. Iya, kok cocok ya, hari itu 40 hari sholat Anda tidak diterima oleh Allah. Nabi yang mengatakan, siapa yang mendatangi man ata arrofan, ya fasa'alahu an syai'in lam tuqbalau sholatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi tukang tenung, black magic, white magic, dukun putih, dukun hitam, paranormal, wong pinter, dukun, semuanya sama. Lalu dia tanya, meskipun tidak yakin, tanya, meskipun tidak percaya, 40 hari, 40 malam sholatnya tidak diterima. Jangan dibaca ya kayak gini-gini, nggak usah, tinggalkan aja. Termasuk ada juga dukun dengan model seperti garis tangan. Membaca garis tangan. Pakai kartu lintrik tarot, ada. Ini banyak macamnya ini, perdukunan. Terus nomor 6, ya, sembelihan untuk selain Allah. Banyak. Sembelihan untuk selain Allah. Banyak, tadi sudah tak kasih contoh-contohnya. Jadi dia menyembelih, apalagi hewannya hewan-hewan tertentu, ayam cemani, hitam legam, dan seterusnya. Maka kenapa? Kepala kerbau. Termasuk, maaf ini, ada seorang ustadz sekarang nggak tampil lagi di layar kaca. Dulu sempat viral. Banyak yang datang dari luar pulau, luar kota, banyak yang datang. Penyakitnya dipindah ke kambing. Jadi orang itu suruh beli kambing, nanti penyakitnya ditransfer ke kambing. Pernah terjadi tidak? Sekarang sudah tidak muncul lagi ustadznya. Itu termasuk sering itu. Pengobat masih ada tapi kan? Masih ada. Nah itu apalagi nyebut asalnya daerahnya lagi. Gak usah. Nah itu koyet omroh kayaknya. Itu gak boleh. Ya, sembelihan untuk selain Allah gak boleh. Ada lagi pengobatan dekat sini aja kok. Ada. Saya dapat ceritanya dan itu tidak 1-2 orang. Ya, jadi dia kalau mau berobat sama si orang ini, terapinya suruh bawa telur. Nanti penyakitnya ditransfer ke telur. Kalau telurnya itu dipecah ternyata warnanya hitam, berarti memang betul-betul ada gangguan. Lah telur yang dibawa oleh orang tersebut
diambil oleh si terapinya, si dukun ini, dibawa masuk, diijoli, ditukari. Lah telur itu kita kan dulu pernah belajar kimia bersama das. Itu kalau dikum pakai air cuka atau apa, maka dia bisa dimasukin. Ya, entah itu tinta atau obat merah, dimasukin, disuntikkan, terus dikeringkan, ditus, balik lagi nutup. Itu yang dikasihkan, dipecah ya jelas. Lawang sudah disuntik. Kayak ngisi parfum minyak wangi. Iya, kok tahu? Ya, jadi ini ya, hati-hati, banyak sekali ya Allah. Ya, seperti itu. Ada orang luka katanya, Kak Ustaz, ya. Orang mana itu, Masya Allah, orang menyanggong. Sepanjang menyanggong. Temen Pak Ustaz, saya itu Pak Ustaz, ini luka Ustaz. Itu cuman sama dia itu Ustaz, diisep dong, diisep. Orangnya, iya Ustaz, diisep langsung, tidak ada bekas lukanya. Oh, jin. Pakai jin, iya. Masa tidak pakai di anestesi ke dokter gua? Ini beli ahlinya. Wah, lah iya mustahil ini ya. Ini di luar nalar. Tidak ada yang kayak gini. Itu saya yakin nanti akan lebih parah daripada sebelumnya. Nggak ada, ini berarti pakai bantuan jin. Tidak zardi, syirik ini mengorbankan akidah. Dan yang namanya jin, Pak, Bu, tidak ada jin gratisan. Ada. Jin itu pasti ngasih syarat. Syaratnya macam-macam. Ya, di negeri kita bolak-balik ada seorang pemuka agama, ustadz, yang kena kasusnya. Ngobati pasiennya, ditaruh di ruangan gelap, tidak taunya perhiasannya dipreteli. Loh, ada, saya tidak sebut nama ustadznya. Oh, sudah tidak muncul lagi. Dilaporkan, modus. Banyak. Itu karena syaratnya dari jin. Ada yang syaratnya itu disuruh mengencingi Al-Quran. Ada yang syaratnya itu ketika dia buang hajat, maka pijakan kakinya itu adalah mushaf Al-Quran. Sampai kayak gitu. Mengorbankan. Ada yang disuruh poso putih. Puasa putih, nggak makan, nggak minum sekian hari. Banyak. Macam-macam. Ya, baik. Sampai ada orang yang pulang dari haji, tidak boleh mandi berapa hari? 40 hari. Supaya malaikatnya itu, loh ada yang kayak gini ada. Ya apa itu 40 hari tidak mandi? Ya, baik, macam-macam ya. Ini semua sudahlah ya Allah. Kembali kepada ajaran yang benar, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kasihan. Kalau sudah lihat seperti ini kasihan, maka tugas kita menyampaikan kepada mereka. Masalahnya kita kalau menyampaikan dianggap intoleran, dianggap radikal. Baik, nomor 7, syirik di negeri plus 62, kesirikan yang terjadi di kuburan banyak. Ini syirik besar ini. Kalau yang di kuburan ini, contohnya berdoa minta kepada penghuni kubur, termasuk juga isti'anah. Isti'anah itu minta tolong kepada penghuni kubur. Ada lagi isti'adah. Isti'adah itu minta perlindungan kepada penghuni kubur. Jadi kalau isti'anah minta tolong, kalau isti'adah minta perlindungan. Ada lagi istighosa. Apa istighosa? Meminta dihilangkan bencana ya kepada penghuni kubur, itu istighosa. Jadi ada 3 ya. Isti'anah, isti'adah, istighosa. Isti'anah minta tolong, isti'adah minta perlindungan, istighosa minta dihindarkan dari musibah malapetaka. Kepada siapa mintanya? Bukan kepada Allah, tapi kepada orang soleh yang telah wafat, entah wali, sunan atau siapapun. Ya seperti itu. Lah ini termasuk syirik besar. Hati-hati ya. Hati-hati terus. Di antaranya lagi ada lagi ngalap berkah. Banyak. Kalau masalah ngalap berkah di negeri kita, ngalap berkah di tempat-tempat yang tidak disyariatkan, seperti ngalap berkah dengan pergi ke Sumur 7 di kolam pemandian Cibulan Kuningan, Jawa Barat. Mereka beranggapan minum airnya akan bebas penyakit. Kalau mandi dengan airnya awet muda.
Ini ya Allah, kok ada lagi ngalah berkah ke Kiai Slamet, kerbau putih milik Keraton Surakarta, kebu albino yang dikiaikan, kebu yang dikiaikan. Kotorannya ketika diarak masuk ke dalam keraton dijadikan rebutan, kotorannya diusapkan ke pakaiannya. Bayangkan, sampai kayak itu hanya ada di negeri berapa tadi? Plus 62. Hewan, kotoran hewan ngalah berkah. Ya. Tuh, baik, kita ada lagi ngalah berkah dengan sisa minuman air kiai yang sudah diludahi. Berkah. Na'udzubillah min dzalik. 9 sihir. Oh, sihir ini lebih identik kayak sulap. Banyak. Sihir itu macamnya banyak. Ada sihir tafrik, sihir memisahkan hubungan suami istri. Bisa. Jadi kena sihir. Ya. Misalnya tiap kali anaknya itu dilamar gagal. Tiap kali diminta orang, sudah lamaran, undangan sudah dicetak, gagal. Itu bisa kena sihir. Jadi bedanya sama dukun. Kalau dukun itu meramal, kalau sihir itu menyebabkan orang itu jadi sakit. Tiba-tiba badannya cekot-cekot, ternyata sudah dilakukan general check up, kata dokter, Anda tidak sakit apa-apa, semua normal. Tapi dia merasa badannya enggak, itu sihir. Itu. Ada lagi sihir adamul injab, orang dibuat mandul, sekian tahun menikah, belum memiliki buah hati. Itu juga dalam teori ruqyah ada pengaruhnya dari jin. Sihir. Ya. Ada lagi sihir khumul. Apa sihir khumul? Macam-macam namanya sihir. Sihir khumul itu adalah minder total. Jadi kayak ketakutan lalu lihat orang. Jadi kalau ada tamu masuk kamar dia, kayak ketakutan. Suka kayak linglung, pandangannya kosong. Kayak linglung. Nah, itu sihir khumul. Ada yang kayak gitu. Macam-macam. Sihir hawatif. Apa hawatif? Bisikan-bisikan. Ya, bisikan-bisikan. Lihat tergantung bisikannya. Kalau bisikannya itu mengarah kepada kebaikan, contohnya nih, ada bisikan dalam hati kita, misalnya nih, kamu hari ini belum sholat duha, ndak eman tak kamu, cukup 2 rakaat saja loh, ndak sampai 5 menit. Itu dari malaikat, kalau bisikannya baik. Tapi kalau bisikannya itu mengarah kepada kejahatan, ya, perbuatan dosa, itu dari korin, yaitu setan dari jenis korin yang menyertai melekat di tubuh kita. Wong Nabi pernah ditanya, apakah Anda di tubuh Anda juga ada korin? Wahai Rasulullah, kata Nabi, iya. Di dalam tubuhku ada korin. Cuman dia tunduk dengan apa yang aku bawa. Dan dia masuk Islam. Dia tidak pernah menyuruh kecuali yang baik. Nah, itu ya. Lah kita bukan Nabi masalahnya. Itu. Baik, itu tadi 9 sihir. 10 sedekah bumi. Sedekah bumi. Barusan ya. Banyak yang seperti ini. Biasanya kalau sedekah bumi, nanggep apa biasanya itu? Wayang. Tarup itu apa? Tarup itu ya? Ya tarup itu. Kalau panen. Oh, kalau panen. Biasanya panen tebu. Oh, no, tarup. Nah, itu tebu. Baik, kita lanjutkan. Tayub apa taruh? Tayub. Oh, taruh. Tayub. Ya. Sedekah bumi. 11 sesajen. Memberikan sesuguh untuk karuhun ketika hendak melangsungkan hajatan. Ya. Itu memberikan sesuguh. Ya, sesajen. Terus 12 pesugihan. Ini paling banyak. Paling banyak macamnya kalau pesugihan di negeri plus 62. Anda mau cari yang paling ringan sampai yang paling horor, ada. Ada pesugihan di negeri kita namanya pesugihan ketek. Apa ketek itu? Monyet. Di mana itu? Desa apa? Ngujang, Tulungagung, Jawa Timur. Terkenal dengan pesugihan monyet. Ya, kenapa? Karena orang yang berada di makam tersebut, ya, karena cari pesugihan, sama juru kuncinya itu pasti dikasih seekor monyet.
ya, yang dapat mendatangkan rizki. Monyet. Makanya panjenengan kalau punya tetangga awalnya ndak pernah punya ketek, tiba-tiba memelihara monyet, langsung aja ditanya, "Toko jangan?" Iya. Itu. Kenapa? Langsung aja, ada apa? Itu saya ndak seneng pakai mujamalah itu basa-basi, ya. Langsung aja dari ujang, Pak ya. Ya, juru kuncinya ya. Ada lagi pesugihan lewat semadi di gua. Dan yang paling terkenal itu di Gunung Selok, Cilacap. Ya, banyak terdapat gua dan petilasan. Dan yang paling dikunjungi orang ada 2 padepokan. Padepokan Jambe Limo dan padepokan Jambe Pitu. Oh, ini. Sudah. Oh, jadi datangi ini ya. Jangan. Ada lagi yang kontroversi. Pesugihan lewat ritual seks. Ayo di mana? Kemukus. Loh, apal kabeh. Oh. Gunung Kemukus berada di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di gunung ini ada sebuah sendang, namanya Sendang Ontrowulan. Tempat pelariannya Pangeran Samudra dengan kekasihnya yang merupakan ibu tirinya, Nyai Ontrowulan. Ibu tirinya memadu kasih sama ibu tiri. Konon katanya kalau pengen hasil maksimal, pengen ngalah berkah cari pesugihan, harus melakukan hubungan intim di tempat itu. Ya ini namanya pesugihan lewat ritual seks. Untuk mengenang kisah terlarang, cinta terlarang Pangeran Samudra dengan Nyai Ontrowulan, ibu tirinya. Kan ini mahram ibu tiri. Ya. Ada lagi pesugihan lewat tumbal. Contohnya Gunung Serandil, terletak di Kecamatan Adipala, Cilacap. Di situ ada sebuah petilasan tokoh-tokoh sejarah seperti Kunci Sari dan Dana Sari. Lho iki kok iso ro kabeh piye? Wow, ini yang konten ada lagi. Pesugihan melalui sosok gaib. Ini ada, saya punya judul materi, makanya saya buka PDF saya. Judul materi saya sampaikan di majelis taklim yang lain, judulnya pesugihan. Ada lagi kemarin saya nyampaikan materi KPK, kelompok pengkultus kuburan. Itu ya. Sebab saya pernah menyampaikan ini, ya. Wah, luar biasa. Ya, jangan diulangi lagi, ya. Ada lagi pesugihan lewat sosok gaib. Contohnya Parangtritis. Dianggap sebagai pusat kerajaan siluman yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Oh ya, ya. Dan biasanya itu sama Nyai Blorong. Biasanya dapat apa orangnya itu? Ya, ini bukan film Susana, ini bukan. Ya. Ada lagi, nah ini pesugihan lewat pengabulan doa siluman kura-kura. Ada sebuah sendang ini telaga yang terletak di Desa Jimbung, Klaten, Jawa Tengah. Dipercaya sebagai tempat tinggal sepasang kura-kura. Yang satu namanya Kiai Poleng, yang satunya Nyai Poleng. Konon katanya orang kalau ke tempat ini, petilasan ini, tempat ini, sendang ini, maka dia akan dikasih kekayaan. Dan kalau nanti kulitnya itu belang, tubuhnya belang putih, itu semakin banyak belangnya, maka semakin kaya. Kalau nanti tambah pure belangnya, maka ujung-ujungnya meninggal dunia. Ujung-ujungnya mati. Ya, ada lagi pesugihan lewat jimat. Tadi sudah tak sampaikan. Jimat apa itu tadi? Pesugihan mustika alam, pesugihan tuyul putih. Terakhir pesugihan lewat pemajangan foto kiai, foto ulama, foto habib, dan foto apapun. Dipajang rumahnya, ngalap berkah untuk pesugihan. Pesugihan ini kan maksudnya orang yang kepingin ya kaya dengan cara instan. Ya. Dan biasanya orang yang melakukan ini adalah orang yang terjerat utang. Baik, kita lanjut sekarang.
nomor 18. Betul 18? 18. Loh kok 18? Iya, kembali ke orang yang rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Betul ya? 18. Orang yang merasa bahwa Allah tidak akan orang yang merasa bahwa Allah tidak akan memperhatikan atau melihat semua perbuatannya. Itu orang rugi nanti. Jadi nomor 18, orang yang merasa bahwa Allah tidak memperhatikan atau tidak melihat semua perbuatannya. Itu termasuk orang yang rugi. Mana dalilnya? Dalil. Kita dengarkan dalilnya. Ayo minta tolong terjemahannya. Quran surat nomor 41. Surat apa nomor 41 itu? Fussilat. Surat nomor 41. Ayatnya 19 sampai 23. 19 sampai 23. Kita dengarkan ya. Siap? Pak Dedi, terjemahan. Allah Ta'ala berfirman. Pada hari ketika itu, musuh-musuh Allah digiring ke neraka. Lalu mereka dipisah-pisahkan. Baik, mereka digiring ke dalam neraka. Mereka dipisah-pisahkan. Poinnya, lanjut. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka. Perhatikan baik-baik ya. Kita dengarkan ini. Ayat nomor 20 ini. Apabila mereka sudah masuk neraka, maka Pendengaran, 1, penglihatan, 2, dan kulit mereka 3, terus. menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Baik, di dalam ayat ini ada 3 anggota tubuh yang akan bicara nanti. Pendengaran, penglihatan, sama kulit. Nanti akan bicara atas apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Nah ini hati-hati. Terus lanjut. Dan mereka berkata kepada kulit mereka. Nah ini, manusianya berkata sama kulitnya sendiri. Orangnya. Jadi waktu itu lisan dikunci, lisan ditutup. Yang ngomong pendengaran, penglihatan sama kulit. Begitu lisan dibuka, apa kata lisannya? Dia bilang sama kulitnya. Silakan. Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kenapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Katanya mulut ini. Lanjut. Kulit mereka menjawab. Kulitnya itu loh ngomong, kulitnya bicara. Lanjut. Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah. Allah, kata kulitnya mengatakan yang menjadikan kami bisa bicara itu Allah Azza wa Jalla. Terus. Yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Lanjut. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali. Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. 22. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran. 1, Penglihatan 2, dan kulitmu 3. terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu kerjakan. Loh, ya dia merasa Allah itu nggak ngerti, Allah nggak lihat, Allah tidak memperhatikan saya. Akhirnya lanjut, nanti kulitnya akan bersaksi, pendengaran, penglihatan. Ayat 23 terakhir. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan kepada Tuhanmu. Terus. Dugaan itu telah membinasakan kamu. Sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Loh, rugi. Nah, berarti nomor 18 ini orang yang rugi adalah orang yang merasa bahwa Allah tidak memperhatikan atau tidak melihat semua perbuatan kita. Itulah orang rugi. Baik. Pak, Bu, mohon maaf. Tadi surat Fussilat itu yang bicara anggota tubuh kita apa saja tadi? Pendengaran, penglihatan, sama apa tadi? Kulit. Saya tambahkan dalil lagi. Anggota tubuh kita yang mana lagi yang akan bicara? Tak tambahin dalilnya. Coba dibuka Quran surat 36. Surat 36, Yasin, surat Yasin, ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Silakan. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Lu mulut manusia ditutup nanti di hari kiamat. Terus tangan mereka akan berkata kepada kami. Surat 36 ayatnya 65. Yasin ayat 65. Ulang lagi Pak Harto, Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Baik, terus. Tangan mereka terus akan berkata kepada kami. Tangannya bicara, berarti nambahi 1. Tadi tolong dihitung ya, tolong diurut. Yang tadi yang Bapak Ibu baca
Bapak Ibu dengarkan, pendengaran, penglihatan, sama kulit. Sekarang nambahi satu yang dibaca Pak Arto tadi barusan, tangan. Terus Pak Arto? Dan kaki mereka. Berarti nambahi satu lagi, kaki mereka. Lanjut. Akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Oh, sudah 5 ya anggota tubuhnya, sudah 5. Tambah lagi dalil. Ayo, Abu Dawud, Pak Dedi. Nomor 501, Abu Dawud. Abu Dawud nomor 501. 501, cepat dikit. Abu Dawud 501. Ayo Pak Dedi. Dedi. Ayo, dicintanya wake Pak Dedi. Hah? Gak pakai atas Abu Dawud itu, bukan Sahih Muslim. 1. Pak, aku sudah ketemu. 501. Hah? Loh kok enggak ketemu? Ada apanya? Iya. Jadi di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita kalau berzikir pakai ruas-ruas jari. Kenapa? Karena jari itu nanti akan memberikan kesaksian. Jadi jangan memakai biji-bijian tasbih, jangan. Tetapi pakai ruas-ruas jari, boleh jarinya atau ruas-ruasnya, boleh. Jangan memakai biji-bijian tasbih, karena memakai biji-bijian tasbih tasyabbuh, menyerupai agama lain. Agama apa yang pakai tasbih? Hindu, Buddha, kan gitu ya. Karena besar-besar kan, maka pakai ini aja ruas-ruas jari. Karena jari ini nanti akan dia memberikan kesaksian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Loh itu, sudah berarti berapa anggota tubuh sudah? Hah? 5 ya? Mulai pendengaran, penglihatan, kulit, terus kemudian tangan, kaki, barusan jari jemari ya 6 toh, 5, 6 ya. Terus lanjut, yang terakhir yang ke-7. Nah ini, yang ke-7 ini, di luar dugaan kita. Tubuh kita ini yang bakal bicara nanti di hari kiamat. Makanya hati-hati. Ya, itu apa yang akan bicara? Ternyata tulis STWT Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3609. Ini kitab. Ada. 3609. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. 3609. Nah, memang agak panjang tapi tidak dibaca semua. Baca pada bagian yang anu aja. Nanti saya tunjukkan. 3609. Dari Abu Hurairah. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata. Ya. Stop. Baca alinea yang ke-4. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Isinya. Kemudian hamba yang ketiga menjumpainya. Teruskan, ini hadisnya panjang Bapak Ibu. Ini kita baca penggalan. Lanjut. Lalu Allah sampaikan seperti itu juga. Lalu ia menyatakan, wahai Rabbku, aku telah beriman kepadamu, kitabmu, para rasulmu, dan aku telah sholat, puasa, bersedekah, serta memuji dengan sebaik yang aku mampu. Terus. Maka Allah berkata, cukup berhenti di sini. Terus. Kemudian Allah berkata, nah ini mulai, silakan. Sekarang kami panggil saksi kami atasmu. Akan kami panggilkan saksi untuk dirimu. Orang ini, si hamba ini, mulai berpikir, sopo sing ditekakno ambe Allah ini. Lanjut. Lalu ia berpikir dalam jiwanya, Siapa? siapa yang menjadi saksi atasku? Terus. Lalu mulutnya dikunci dan dikatakan kepada pahanya. Tuh, pahanya. Paha, masuk anggota tubuh yang akan ngomong nanti. Paha. Terus, apa lagi? Mana?
Ya terus apa lagi? Selain paha ada lagi. Yaitu dagingnya dan tulangnya. Dagingnya, tulangnya. Semuanya akan bicara Bapak Ibu. Jadi jangan merasa kita tidak dilihat Allah. Semua anggota tubuh kita ini bicara. Mulai pendengaran, penglihatan, ya, tangan, kaki, jari. Sudah. Termasuk tadi itu paha, tulang, daging. Lanjut. Dikatakanlah, bicaralah. Lalu paha, daging dan tulangnya berbicara tentang amalannya. Tuh, ya kan? Ngomong semuanya. Jadi jangan merasa aman. Jadi jangan merasa kalau Allah tidak lihat kita. Ya, baik. Itu makanya mereka akan rugi nanti. Rugi serugi-ruginya. Sekarang nomor 20. Oh, 19, maaf. 19. Nomor 19. Orang yang akan mengalami kerugian nomor 19 adalah orang yang durhaka dan tidak taat kepada orang tua. Durhaka. Orang yang durhaka tidak taat kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah. Mana dalilnya? Surat nomor 46 Al-Ahqaf. Surat 46 Al-Ahqaf ayatnya 17 dan 18. Ayat 17 dan 18 surat nomor 46 ayat 17 dan 18. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, tutup dengan innahum kanu khasirin. Silakan. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya. Apa kata si anak durhakanya anak ini sama orang tuanya, ibu bapaknya? Lanjut. Apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Terus. Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Terus. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah. Jadi ceritanya anaknya ini tidak percaya dengan hari berbangkit. Kalau aku sudah mati, apakah nanti aku akan dibangkitkan? Padahal yang namanya orang mati, itu kalau bahasa kita loh ya. Padahal yang namanya orang mati kan sudah dimakan oleh bakteri pengurai. Hancur jasadnya. Mustahil bisa dibangkitkan. Loh, berarti tidak percaya hari berbangkit. Orang tuanya nuturi. Apa katanya orang tuanya? Pak Arto, silakan. Jangan putus, biar nyambung. Ya, ya silakan. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah. Seraya berkata. Seraya mengatakan, terus. Celaka kamu. Celaka kamu. Berimanlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Terus. Lalu dia atau anak itu berkata. Ya. Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Nah, jadi cerita tentang akhirat ini dongeng. Untuk nakut-nakuti orang. Gak ada neraka, hari berbangkit itu gak ada. Lanjut, ayat berikutnya 18. Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan atau azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia. Terakhir ditutup. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Nah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya, durhaka kepada orang tua. Lah yang namanya contoh anak durhaka kepada orang tua banyak Bapak Ibu sekalian. Mulai dari berkata atau atau cis atau kalau diperintah oleh orang tua itu termasuk durhaka, termasuk bermuka masam di hadapan orang tua. Jadi kalau sama temannya bermuka ceria, tapi kalau sama orang tuanya bermuka masam, seperti itu. Kalau temannya yang telepon, semangat. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Suwe ketemu. Begitu orang tuanya yang telepon, lapo bu telepon bu. Ya. Nah, itu anak durhaka itu. Termasuk suka menyusahkan orang tua, nggak mau sholat, wangil tangan-tanganan nih. Sulit kalau sudah subuh, aduh sampai sedih. Sampai ada orang tua bilang sama saya, ya apa Ustadz ya, anak saya ini Ustadz, apa doa apa Ustadz?
Saya itu sampai malu Ustaz, teriak-teriak kalau nyuruh sholat itu. Sampai kapan nak? Sampai kapan? Sampai saya ngomong gini Ustaz, kok ini harus dirabe, harus pantes. Iya. Sudah bukan waktunya mama kayak gini, harus kesadaran. Ke masjid kalau dengar azan, itu saya tidak dipedulikan. Ya apa Ustaz yang harus saya lakukan? Saya mau tanya sama ibu saya mau tanya, tolong dijawab. Misalnya kalau rumahnya ibu kebakaran, yang paling parah itu adalah kamarnya putra panjenengan. Kira-kira gimana? Ya tak selamatkan. Nah kalau anaknya tidak mau, ya tak seret, tak teka, tak seret. Ya seret. Tegaan seretan. Anda takut sama api dunia, tapi Anda tidak takut sama api akhirat. Seretan. Itu solusi ini. Ya sudah Ustaz, saya tidak tanya lagi Ustaz. Lah ya apa sekarang? Dia takut sama kebakaran api dunia, tapi tidak takut sama api akhirat. Ya apa? Seperti itu. Nah, dan tentunya harus terus dikasih nasihat. Ya. Baik, terus kemudian ada lagi seorang anak tidak mau menemani orang tua saat dibutuhkan. Dulu waktu kecil, itu yang nganterkan anaknya ke dokter, nggak peduli panas, hujan orang tuanya. Begitu anak sudah sukses, wis oke, orang tuanya pengen berobat kontrol, dia nyuruh sopirnya, tolong antarkan mama ke dokter, ini uangnya, ini anunya untuk menebus apoteknya, obatnya. Pasti orang tuanya kecewa. Dulu mama yang antarkan kau, sekarang supirmu yang kau suruh. Tuh, ya. Ada lagi menghina masakan orang tua, itu durhaka. Masa apa mama tidak masak, mama tidak enak badan. Ada sisa masakan rawon kemarin itu kalau kau mau. Ya Allah ma, kemarin rawon, sekarang rawon. Ketemu rawonnya, bosen lihat aku. Rawonnya bosen lihat aku. Padahal rawon kalau di nginep enak apa enggak? Enak. Ya Allah. Gini ini sarapan pagi, gini rawon. Atau kalau enggak rawon gulai lah, gulai kacang hijau ya. Oh. Terus termasuk adalah suka motong pembicaraan orang tua, suka motong. Mama ngomong dok lo ya, papa ngomong dok, yang pinter kau, mama ini papa nggak sekolah. Iya, kamu yang lebih pinter. Tapi papa kalau boleh usul, mama usul, sebaiknya nanti kamu kalau kuliah langsung dipotong. Sebentar Pak, Ma. Cara berpikirnya papa mama ini sudah ketinggalan zaman. Arek nom saiki. Jadi makanya ada orang tua wadul curhat ke saya. Anak saya ini Ustadz, saya ini kalau ngomong sakecap, anak saya berkecap-kecap Ustadz. Iya. Makanya saya daripada dikurang ajari anak Ustadz, wes mending menang Ustadz. Diam. Itu ya. Ada kira-kira anak seperti ini? Di sini tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya. Termasuk juga ada mencemarkan nama baik orang tua. Kena narkoba, utang di mana-mana yang nutup orang tuanya. Anak durhaka yang seperti ini. Termasuk juga lebih taat mendahulukan istri dalam perhatian ketimbang orang tua. Lu mohon maaf ya, kalau urusan harta, urusan nafkah, istri diutamakan, memang betul. Kalau hartanya sedikit loh ya, istri butuh, orang tua kandung butuh. Hartanya cumpon, apa cumpon? Sedikit, maka istri diutamakan. Wajib soalnya, kasih nafkah istri itu, wajib. Lah terus kalau orang tua, sama orang tua itu perhatian. Perhatian. Jadi kalau pengen ditemani atau telepon atau apa, mestinya seorang suami lebih memperhatikan orang tua, bukan istrinya. Sebab ada seorang istri itu yang menyebabkan anak laki-lakinya musuhan sama orang tuanya. Ada yang kayak gini. Ya, berarti laki-laki seperti ini kena setan di bantal. Ya. Apa setannya bantal? Ya, karena godaan iya, nggak boleh seperti itu. Maka saya punya teman, saya tidak sebut, tapi saya sudah minta izin sama dia. Ini dalam rangka kode etik jurnalistik. Ya, maka saya tidak nyebut nama. Ya, saya ceritanya saja. Dia janjian mau keluar negeri kalau nggak salah sama istrinya. Ini sudah boarding ini, sudah boarding ini. Surabaya ke Jakarta, nanti Jakarta baru kemudian pesawat berikutnya. Sudah boarding di Juanda, ibunya telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wis budal nak, masih di
Bandara, ruang boarding, Mak. Oh, iya. Ya wis, mudah-mudahan perjalananmu selamat, amat atungano. Ya anak-anakmu wis kabeh lancar, wis seneng kabeh. Wis, namanya orang tua ya. Masya Allah, tungano anak. Ternyata anaknya tanya, Mama kenapa Mak kok telepon? Enggak, Mama enggak apa-apa. Ngomong, Mama, kenapa? Kenapa? Jujur loh, kenapa? Enggak apa-apa. Wis tak lama ngomong kenapa? Mama itu loh dari tadi pagi kok merasa badannya Mama enggak enak. Oh iya, ya wis Mas, assalamualaikum. Cancel. Pulang. Surgaku sedang sakit. Urusan uang, kehilangan jutaan tiket dan seterusnya, uang bisa dicari. Wong tua surga do oma ngenteni. Itu laki-laki yang gini. Ada laki-laki model kayak gini. Rata-rata istrinya wis dalam masa kok ndak duwe apa nih kalau apa duwe adik. Bu adikmu sing ngurusi. Mosok kontok iki setan nih bantal. Tapi ibu-ibu di sini soleha semua. Ibu-ibu yang ada di majelis ini mendukung suami bakti sama orang tuanya. Ya. Sudah, terus bakhil sama orang tua ada. Kalau sama orang lain royal sama orang tuanya perhitungan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Baik. Terus kemudian terakhir, contohnya banyak ya, mendoakan orang tua cepat mati. Ustaz Bunes memang harus dicoba ya Allah, semati. Sudah tidak kuat saya ini ngerumat ibu ini ya, bersihkan kotorannya, belum nanti cerewetnya, belum. Maklum namanya orang tua tambah baperan biasanya. Tambah baperan, tambah beda-beda no anak biasanya. Lah namanya anak itu surganya harus sabar. Adikmu itu loh nak, nek ambil ibu, Masya Allah gati nih. Padahal ya si anak tidak terima. Ibu nek loro mlebu rumah sakit sopo biaya? Aku. Oma iki listrike aku. Ya duduk adikku. Loh, gak sabar berarti kamu. Sing sabar, ini gangguannya. Bisa kira-kira sabar? Insya Allah tidak bisa. Insya Allah bisa. Oh ya Allah. Baik, nomor 20. Duh, kenapa? Tadi 20 sudah? Belum, tadi 19. Orang yang durhaka, tidak taat. Sekarang 20 betul ya? Ya iya. Belum mendoakan contoh-contoh. Ada apa ditulis Pak Arto? Itu contoh anak durhaka, ditulis wabe. 15. Oh iya, yang tadi ruas jari ini akan bicara. Abu Dawud nomor berapa tadi saya bilang Bapak Ibu? 501. Nah ada yang betul 1501. Kurang siji dong. Ya, Ustadz juga manusia. Ya Allah. 1501. Saya bilangnya tadi 501. Yang benar 1501. Ayo baca Pak Dedi, nggak apa-apa mundur tadi. Jari pasti ditanya. Jari-jari ini akan memberikan kesaksian. Ya, jangan ditulis lagi Pak Arto. 1501. Ya, ayo. Silakan. Bisa keturunan aku. Ayo. Yang martabak ya sudah. Silakan. Oh ya. Ayo baca. Dari Humaydoh bin Yasir dari Yusairah radhiyallahu anhuma, ia telah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW memerintahkan para wanita agar menjaga zikir takbir, tasbih dan tahlil. Terus. Di samping itu beliau juga memerintahkan mereka untuk berzikir dengan ruas-ruas jarinya. Terus. Sebab ruas-ruas jari tersebut akan ditanya dan diminta untuk berbicara. Berarti bicara nanti ruas-ruas jari. Yang tadi. Sekarang kita lanjutkan nomor 20. Lanjut, tinggal dikit lagi nih, selesai. Nomor 20 adalah orang yang melupakan Allah karena sibuk dengan harta dan anak. Orang yang melupakan Allah, lupa sholat, lupa zikir, lupa beribadah, karena disibukkan dengan harta dan anak. Harta dan anak.
Orang yang melupakan Allah karena sibuk dengan harta dan anak. Dalilnya Quran surat 63. Surat 63 Al-Munafikun ayatnya nomor 9. Surat 63 Al-Munafikun ayatnya ayat 9. Ini sudah hampir jam 9 ya. Ya. Oh iya. Hampir 2 jam ini tadi sudah ya. Iya. Memang kalau mic enak itu gak keros. Iya. Kalau mic kemeresek itu lemari leher. Iya. Iki sing gringgingen iki Ustaz. Lemari ya. Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi. Sebab dari tadi sendennya berubah terus soalnya saya lihat ya. Sudah berubah terus sendennya. Kakinya juga dirubah ada lebih dari 10 kali ya. Maaf. Bentar lagi selesai, bentar lagi. Surat 63 ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, Al-Munafikun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, Lanjut. janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Terus. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Duh, itu ya. Jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Berikutnya terakhir penutup. Nomor 21. Terakhir. Penutup adalah orang yang umurnya terbuang hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Orang yang umurnya terbuang. Jadi menyia-nyiakan umur ini maksudnya. Orang yang umurnya terbuang hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ayo, dalilnya coba ditebak yang bisa berangkat umroh. Hadiahnya dengan syarat sudah terdaftar di travel tersebut. Dalilnya coba tebak surat apa ayat berapa ini. Begini bunyinya. Allah berfirman surat apa ayat berapa? Bismillah. Baik. Jadi surat apa tadi? Al-Asr. Ayo dibaca 103, surat 103. Tuh kan nyari tuh, ayo langsung. Biar enggak nunggu lama. Ayo 103. Silakan. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Tuh manusia kerugi, manusia dalam kerugian demi masa ini waktu. Manusia banyak yang rugi masalah waktu, umurnya terbuang. Itu maksudnya. Nanti tak kasih contoh-contohnya. Silakan. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Pasti Bapak Ibu bertanya dalam hati, contohnya perbuatan yang tidak manfaat itu apa Ustaz? Banyak. Saya kasih contoh ya. 1, baca koran. Koran berapa halaman? 46. Kalau tidak salah ya. 46 kalau nggak salah. Koran. Banyak lebih ya? 12 dah. Halaman? Iya. 12. Oh, 12 ya. Oh, pernah saya berapa? 4 majalah gitu ya. 12 halaman, bayangkan. Tulisannya kecil-kecil dibaca. Bahkan loper koran belum datang, dia sudah nunggu di luar. Coba baca Quran 12 halaman. Baca koran nggak dapat pahala. Baca Quran dapat pahala. Maksud saya begini Bapak Ibu, karena umur kita ini terbatas, umurnya umat Nabi katanya 60 sampai 70 tahun. Maksud saya, ayo kita gunakan umur ini untuk sesuatu yang satu, mendatangkan yaitu pahala, mendatangkan kecintaannya Allah, mendatangkan ridhonya Allah. Seperti itu. Sehingga manfaat. Lah kalau seperti ini, belum lagi isinya belum jelas. Kalau Quran kan sudah jelas. Kalau ini misalnya koran syubhat, itu ya. Baik itu 1. Nomor 2, ngobrol lewat telepon. Wah kalau sudah telepon, ya, seperti itu dengan alasan bebas biaya pulsa. Tuh. Nomor 3, main game. Lo ada loh orang tua itu main game ular tangga itu. Ular apa? Bukan ular tangga. Ular apa? Bukan yang ekornya tambah panjang. Didit. Ya Allah. Nah ya itu. Nah. Main game ada itu dan orangnya di luar sana. Nomor 4 ya, suka menyibukkan diri dengan hobi. Kalau urusan hobi betul-betul diniatkan sepekan 2 kali, tapi urusan taklim gak pernah dijadwalkan. Nah itu ya, bukan berarti tidak boleh olahraga, silakan.
tetapi jangan sampai melalaikan. Nomor berikutnya, contoh yang lain, healing yang tidak mendatangkan pahala. Healing, jalan-jalan, mall, ya. Kecuali kalau memang ada hajat ya, ada sesuatu yang dia beli. Kalau enggak, buat apa? Mending kita healingnya ke taman surga. Mana taman surga? Majelis ilmu ini taman surga. Daripada ke taman safari, mending ke taman surga. Apalagi taman Bungkul. Ya, mendengarkan musik, apalagi kalau usia sudah tua, tembang kenangan, ya, campur sari, ya. Aduh. Akhirnya campur aduk, ya. Jangan dengarkan murotal. Saya tanya, dengarkan musik berpahala tidak? Dengarkan Al-Quran, apa janji Allah surat Al-A'raf? Allah mendatangkan apa? Rahmat. Al-A'raf. Itu. Dengarkan Quran murotal, lebih manfaat. Terus baca buku yang tidak bermanfaat, komik, novel. Ya, buat apa? Terus banyak tidur. Ya, malam sudah tidur, taklim ya turu ya tidur. Jangan. Ya, Jumatan itu loh turu. Ya Allah. Ya. Terus banyak melakukan angan-angan kosong, suka ngelamun. Ya. Coba rekening saya ada kau sakit rong emai. Ya ngelamun, angan-angan kosong, nggak boleh. Ya, terus suka menghadiri pertemuan yang mendatangkan dosa, reuni. Wah ini cinta lama belum kelar nanti, CLBK. Kok dia tak pacarku kan? Ketemu es, ya ceblek sana ceblek sini, weh seeling tak? Padahal ini bukan mahram. Ya, seperti itu. Gak usah ulang tahun, gak usah. Ini mendatangkan dosa. Terus begadang. Kalau begadangnya tahajud, melayannya untuk baca Quran, melayannya untuk ibadah, maka tidak apa-apa. Tapi kalau begadangnya hanya nonton Real Madrid melawan Persebaya misalnya, itu ya, Barcelona melawan Deltras misalnya, kan tidak ada manfaat ini begadang di warkop-warkop, ya. Terus selalu gelisah, ya, selalu gelisah dalam permasalahan duniawi, ya. Jadi kalau masalah duniawi suka gelisah, Pak Bu, gelisah yang keren, galau yang keren. Kalau ingin galau yang keren itu cuma 5. Jangan galau selain ini galau paling keren ini. Galau mendatangkan pahala. Kalau mau gelisah galau, 5 ini aja. Apa saja? Galau, mikir, gelisah. Umurku yang tersisa tinggal berapa ya? Itu 1. Galau yang keren. Yang kedua, amalan saya selama ini diterima oleh Allah ataukah tidak ya? Karena kita nggak ada yang tahu amalan kita diterima atau tidak. Itu mestinya galau, gelisah. Yang nomor 3, kalau dosaku selama ini diampuni Allah ataukah tidak ya? Itu nomor 3. Yang nomor 4, kalau yang keren adalah aku ini nanti di akhirat termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Itu galau. Yang nomor 5, taubatku selama ini diterima oleh Allah ataukah tidak. Mestinya itu galaunya. Lah ini galau mobil kebaret, sudah mikir, waduh ngechat no, engkau pirang dino mana biaya piro. Ngapain? Mikiri sesuatu yang bakal ditinggal. Seperti itu. Ya, makanya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, galaulah galau yang berkelas, yang keren. Jangan galau yang ya ecek-ecek nggak berkelas. Ya, seperti itu. Galau nanti aku kalau sudah pensiun gimana ya? Ngapain? Ya, terus nanti kalau aku mati istriku, anakku ya apa ya? Ngapain? Serahkan tawakal sama Allah. Yang penting beramal soleh. Nah, seperti itu ya. Baik. Dan terakhir, contoh perbuatan yang tidak manfaat adalah senang berdebat. Senangnya itu berdebat. Ya. Senang berdebat, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, saya tidak buka tanya jawab karena nanti nambah jam waktu lagi. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Insya Allah kalau materi ini revisinya sudah rampung, karena ini ada beberapa revisi, saya segera share
ke Majelis Taklim Umus Surga dan Dr. Kohar nanti ya. Saya akan share kalau revisinya sudah rampung, insya Allah, yang lengkap dengan dalil-dalilnya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, tentunya kita doakan saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah Pondok Pesantren Al-Khazini. Ya, masih banyak anak-anak yang tertimbun, yang belum ditemukan. Memang setiap hari ada yang ditemukan, ada yang mereka sudah wafat, ya, dan bahkan sudah bau tidak sedap juga sudah muncul. Maka kita doakan mereka ini mati syahid, Bapak Ibu sekalian. Syahid matinya. Kenapa kok syahid? Sebabnya banyak. Mereka ini mati syahid. Tapi syahid akhirat ya, bukan syahid dunia. Jadi dia tetap dimandikan kalau ditemukan, tetap disolati. Makanya syahid akhirat. Kalau yang tidak dimandikan itu syahid dunia akhirat, mati perang. Ini mereka nggak perang, tapi termasuk syahid. Satu, kata Nabi, cirinya orang mati tertimpa reruntuhan. Itu syahid. Yang kedua, mati sedang menjalankan ibadah. Sholat asar ini mereka ini. Sholat asar. Ya, beribadah. Ada yang pas sujud matinya. Coba bayangkan. Syahid ini. Syahid ini. Yang ketiga, mereka ada di pondok. Otomatis yang di pondok ngapalkan Quran, ngapalkan hadis. Jelaslah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita doakan mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan proses ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan sampai akhirnya ditemukan semuanya, ya. Baik, kalau kita tidak bisa membantu, ya maka dengan materi ya cukup dengan doa. Atau kalau tidak, sudah banyak tim kita, jamaah kita yang di sana memberikan bantuan nasi bungkus, beli di jalan berapa terserah, ya, langsung berikan ke keluarga mereka di pos yang sudah ditunjuk. Nah, itu termasuk membantu mereka. Seperti itu ya. Dan kalau bisa mungkin kita menghibur keluarganya dengan sabar ya, dan seterusnya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Topik berikutnya adalah coba nanti kita akan lihat lagi ya. Karena kalau tentang proses perjalanan ruh, ini sudah kami sampaikan di Duku Kupang soalnya. Jadi nanti akan kami sampaikan rahasia. Nantikan episode berikutnya. Baik, demikian. Oh, atau mohon maaf. Kebalikannya materi hari ini. Iya. Jadi kalau ini kan orang-orang yang rugi. Maka judul materi berikutnya adalah mengenal orang-orang yang bejo. Apa bejo? Beruntung. Siapa yang beruntung dunia akhirat? Itulah yang akan kita kenali orang-orang. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Atas nama keluarga besar Dr. Kohar dan Dr. Endang, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita berpisah, hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.